Bapak Ibu sekalian. Kemarin malam kami tiba hari Jumat. Bersyukur bahwa apa yang kami alami hari-hari ini ya, rupanya ada waktu bersama, ada juga waktu berpisah ya. Ya. Waktu kami tinggalin Simon di sana, kami pikir dia mau nganterin kami keluar ya. Jadi keluar dari kamar, kami keluar, dia belok ke toilet rupanya. Dia mau ke toilet bukan antar kami. Saya sama istri saya bilang, aduh anak ini. Terus malamnya kami telepon dia. Dia tidak kasih lihat wajahnya, tapi dia cuma kasih lihat jidat sama matanya sebelah kiri gitu ya. Saya bilang, kasih lihatlah wajahmu. Saya lihat ada air mata keluar dari matanya. Dan saya lihat itu wajar karena memang selama ini kami selalu bersama-sama. Sebagai seorang ayah, papa, tidak gampang ditinggalin anak-anak yang sudah bersama-sama dengan kami puluhan tahun. Ya. Dan saya ngerasakan hati Bapa hari-hari ini. Hati Bapa yang tidak mau jauh dari anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia saja mengasihi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga, dia pasti sangat mengasihi kita anak-anaknya. Amin. Mari kita belajar satu hal hari ini tentang siapa Yesus yang kita kenal selama ini. Berapa lama kita jadi orang percaya? Mungkin kita percaya sejak kita lahir, sejak kita ikut orang tua kita, sejak dalam kandungan ibuku, katanya gitu ya. Kristen karena keturunan, atau mungkin jadi Kristen karena memang ada yang memenangkan kita. Atau kita baru jadi orang percaya baru hari-hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita? Satu hari ada seorang muda, Yohanes pasal 3 ayat 1, ayo kita buka. Jadi kita akan belajar tentang dua sosok pribadi ya, yang melihat siapa Yesus yang dia kenal. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama kita mulai. Apa di situ dikatakan? Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin. Jadi Nikodemus ini bukan orang biasa. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia adalah seorang leader, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi kalau seorang pemimpin agama Yahudi tahu Taurat Tuhan, tahu firman Tuhan, menguasai firman Tuhan karena dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Terus ayat yang kedua, apa dikatakan? Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, apa? Rabi, kami tahu. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi dia datang waktu malam hari. Alkitab mencatatkan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia tahu semua isi firman. Lalu dia datang kepada Yesus dan dia kemudian memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Rabi itu bahasa Ibrani, artinya guru. Dia memanggil guru, memanggil Yesus guru. Ini seorang guru agama Yahudi, panggil Yesus juga guru. Jadi Yesus jadi apa? Guru di atas guru. Terus dia datang malam hari. Kenapa datang malam hari? Ada yang tahu jawabannya? Takut ketahuan. Kenapa dia takut ketahuan? Malu. Kenapa dia malu? Dia seorang pemimpin agama Yahudi lalu ketemu Yesus. Orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Sampai hari ini mereka menunggu Mesias itu.
Jadi dia datang malam-malam itu karena gengsi. Dia tidak mau ada orang lain lihat dia pemimpin agama Yahudi datang kepada rabi yang lain, kepada guru yang lain. Lalu dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Jadi dia tahu Yesus itu adalah yang diutus oleh Allah. Terus apa katanya lagi? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak Jadi dengan kata lain, kalau kita baca ayat ini, saya bertanya seperti ini, bukankah dia juga seorang guru sama seperti Yesus adalah seorang guru? Betul? Tapi kenapa tanda-tanda itu tidak menyertai dia? Tidak menyertai orang Yahudi itu, guru orang Yahudi itu, pemimpin orang Yahudi itu. Apakah dia bukan orang yang diutus oleh Allah? Bukankah dia mengenal firman Allah? Dia tahu Taurat Tuhan. Bahkan dia bilang, "Aku tahu." Aku tahu, dia bilang, "Kau siapa, Yesus? Kau adalah pribadi yang diutus Allah, yang mengadakan mujizat demi mujizat." Tahu. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak mengalami firman Tuhan. Bertahun-tahun jadi orang percaya, tapi tidak mengalami apa yang dikatakan firman. Tidak mengalami Yesus dalam kehidupannya. Terus ayat yang ketiga, coba perhatikan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini tentang Roma 12 ayat 2, tentang pembaharuan pikiran. Renewing your mind. Gak semua orang percaya mengalami pembaharuan pikiran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Waktu Yesus berkata seperti ini, apa respon si Nikodemus? Terus ayat berikutnya, miris ya, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Nah, cara pikirnya adalah cara pikir manusia. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tadi dia bilang, "Aku tahu." Tapi ini buktinya dia tidak, bahwa sebenarnya dia tidak tahu. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua?" Atau mungkin dia bilang, "Makku ndak ada lagi. Jadi aku mau masuk ke perut siapa?" katanya. Dia pakai cara berpikirnya. Dia tidak perhatikan apa yang Yesus maksudkan. Terus ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Jadi waktu manusia lahir, sebelum bayi itu dilahirkan, ada air ketuban yang pecah. Manusia dilahirkan oleh air. Begitu kita lahir, kita dilahirkan oleh air. Terus manusia selain dilahirkan dari air, juga dilahirkan dari roh. Ada spirit, ada Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak mengalami kedua hal itu, kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah.
Terus ayat berikutnya, apakah si Nikodemus ini mengerti apa yang dimaksudkan Yesus? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jadi kalau kita berpikir daging, kita tidak dapat menggapai roh. Terus, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Cara pikir yang benar menghasilkan kepercayaan yang benar, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar menghasilkan cara kerja yang benar. Cara berpikir yang benar menghasilkan cara percaya yang benar. Cara percaya yang benar menghasilkan cara kerja yang benar. Cara kerja yang benar menghasilkan cara hidup yang benar. Right thinking produce right believing. Right believing produce right doing. Right doing produce right living. Hidup yang benar itu dimulai dari cara berpikir yang benar. Nikodemus tidak dapat right thinking ini. Dia berpikir bahwa lahir kembali itu masuk ke dalam perut ibunya. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak bermaksud seperti itu. Terus ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu di mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi orang yang lahir dari roh, dia tahu kemana apa? Jadi tidak lagi bicara tentang air tadi kan, ini sekarang bicara tentang roh. Terus Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia tidak bisa menggapai maksud apa yang Yesus katakan. Terus jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Terus aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi Nikodemus itu tidak terima apa yang disaksikan kepada dia. Dan bahkan bukan tidak menerima, coba ayat berikutnya. Kamu tidak percaya. Jadi bukan cuma tidak menerima, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Terus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Perhatikan sekali lagi, Nikodemus ini adalah seorang apa tadi? Pemimpin Yahudi. Bukan orang biasa, dia pemimpin. Ya. Artinya ia sangat memahami semua firman Tuhan, hukum Taurat. Dia tahu banyak. Dia katakan di ayat berapa tadi? Ayat 3. Rabi, kami tahu. Tapi buktinya malah dia tidak mengerti dan tidak percaya. Mari kita lihat pribadi si Nikodemus ini. Akhirnya dia mendapatkan apa yang Yesus bawa? Dapat enggak dia? Bukankah dia
sudah bertahun-tahun. Kan tidak tiba-tiba jadi pemimpin kan, tentu dia harus jadi pengikut dulu. Ya, untuk jadi pemimpin agama Yahudi dia harus apa? Dia baca firman Tuhan berkali-kali. Mungkin harus ikuti tes berkali-kali. Saya tidak tahu waktu itu ada tes enggak. Ya Kelvin. Betul? Tidak tiba-tiba seorang diangkat jadi pemimpin, betul? Tapi dia tidak alami Yesus. Dia tidak dapatkan kehidupan yang kekal itu. Nah sekarang mari kita bandingkan di Yohanes pasal 4. Seorang Samaria. Jadi di ayat yang pertama Yohanes pasal 4 dikatakan apa? Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari Yohanes, ayat kedua. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat yang ketiga. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Jadi setelah ketemu Nikodemus, setelah orang banyak dimenangkan dan memberi diri dibaptis, pengaruh Yesus semakin besar, banyak orang-orang lalu mengikuti dia, bahkan dikatakan apa? Lebih banyak dari orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Maka orang-orang di sana tidak suka. Karena pengikut mereka semakin berkurang. Semakin dikit. Sudah ada yang ikut Yohanes Pembaptis, sekarang ada yang ikut Yesus lebih banyak. Merasa tersaingi. Rupanya dari dulu ya perasaan merasa tersaingi itu. Dari zaman Yesus. Lalu Yesus menyingkir. Yesus pergi ke, apa katanya? Dari Yudea kembali lagi ke Galilea. Tapi tidak langsung ke Galilea rupanya. Terus ayat 4 coba. Ia harus melintas daerah Samaria. Coba ulangi 1, 2 ya. Ia harus. Ada kata harus. Harus. Harus itu mesti. Harus itu wajib. Kenapa dia harus melintasi daerah Samaria? Tahukah kita bahwa orang-orang Yudea menganggap orang-orang Samaria itu adalah orang-orang najis? Ya. Karena apa? Karena mereka sama-sama orang Israel, tapi mereka kawin campur. Lalu mereka hidup seenaknya. Seperti orang yang tidak mengenal Taurat Tuhan. Mereka adalah orang yang najis. Mereka adalah orang bukan cuma kelas 2, tapi mungkin kelas 3 atau kelas 4. Enggak dianggap. Tapi dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Coba baca Yohanes pasal 4 ayat 35. Rupanya ini jawabannya. Yuk baca. Kenapa harus? Ini jawabannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di tempat inilah, di Samaria inilah, Yesus melihat apa? Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi rupanya, jadi setelah ayat 4 tadi ya, Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 4. Ayat 5. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Terus di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Oleh karena itu, ya duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira
Ada enggak orang ambil air di sumur jam 12 siang? Biasanya pagi-pagi ya, atau sore-sore. Jadi biasanya ibu-ibu itu, emak-emak itu ngumpul pagi-pagi atau sore-sore. Bener enggak, Bu? Oh, benar. Ngapain gitu ya? Ngumpul pagi-pagi atau sore-sore. Sebab kalau siang hari panas terik. Nggak ada yang turun ambil air di sumur. Jadi dia sengaja ndak ketemu orang lain, ambil waktu jam 12 siang. Jadi perempuan Samaria ini menghindari untuk ketemu orang lain. Sama seperti tadi, ketemu Yesus malam hari. Kalau ini ketemu Yesus siang hari. Kalau tadi mau ketemu Yesus malam hari karena apa? Karena gengsi. Kalau yang ini karena benar, karena malu. Kenapa dia malu? Seperti yang dikatakan tadi, orang Samaria itu tidak jelas identitasnya. Tidak jelas hidupnya. Jadi perempuan Samaria ini kalau kita baca seterusnya dia ini punya berapa suami? Kok 7? Kok nambah ya sudah ya? Coba baca Yohanes pasal terus ayat 7. Coba ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Jadi sekali lagi orang Yahudi itu tidak berteman, tidak teguran sama orang Samaria. Jadi si perempuan ini terkejut, ada seorang laki-laki. Ada orang rupanya di sumur ini. Terus karena dia terkejut dan dia lihat bukan orang Samaria, kata perempuan ini ayat 8? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, terus ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang, terus ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Terus ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Tadi jelas Yesus minta air itu dari perempuan itu. Tapi justru perempuan ini berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya sama seperti Nikodemus tadi, memulai dengan cara berpikir manusia. Aku punya timba, tapi Yesus tidak punya timba. Padahal Yesus tadi minta air itu darinya. Apa yang dipikirkan oleh orang perempuan Samaria itu? Dia tidak mungkin kasih pinjem timba ini atau kasih air yang dia ambil dari timba itu. Karena apa? Karena najis. Orang Samaria itu najis. Orang Samaria itu kotor. Orang Samaria itu tidak berlayak. Yesus tidak lihat latar belakangmu. Kalau Yesus lihat latar belakang, bukan perempuan Samaria ini, tapi Nikodemus. Betul? Terus ayat berikutnya. Manakah yang lebih besar daripada Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi terus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, apa katanya? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada. Jadi air yang Yesus tawarkan adalah air yang tidak akan membuat kita haus selama-lamanya. Bahkan bukan cuma air yang tidak membuat kita haus untuk selama-lamanya, tetapi apa? Air itu terus memancar sampai kepada apa? Kehidupan yang kekal. Sama kan? Yang dibutuhkan oleh Nikodemus dan perempuan sama ini apa? Kehidupan yang kekal. Terus kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah apa? Aku air itu. Perempuan itu mulai tertarik. Seperti supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk apa? Menimba air. Terus ayat 16. Kata Yesus, pergilah, panggillah dan datang ke sini. Coba lihat berapa suaminya. Ayo baca 1, 2, iya. Ayat berikutnya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai. Siapa yang bilang 7 tadi? Jangan suka-suka nambahin. Sebab engkau mempunyai 5 suami dan yang ada pada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau. Jadi perempuan ini jelas ya, enggak jelas identitasnya. Jelas enggak jelas gitu ya. Jelas enggak jelas identitas hidupnya. Suaminya 5. Tapi yang ada sama dia sekarang bukan suaminya. Kotor enggak hidupnya? Terpandang enggak hidupnya? Tidak terpandang. Beda enggak dengan si Nikodemus tadi? Beda. Tapi cobalah lihat bagaimana akhirnya dari kisah ini. Apa yang terjadi atas perempuan Samaria ini? Coba tadi ayat Yohanes 4 ayat sebentar. Kita mau lihat bagaimana akhir dari kisah perempuan Samaria ini. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, lalu kemudian apa? Dia mengalami Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 39. Yuk baca sama-sama 1, 2, ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Karena perkataan perempuan. Siapa perempuan itu? Perempuan Samaria tadi. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Terus ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ berapa hari? 2 hari. Jadi ada perempuan-perempuan, ada orang-orang Samaria lainnya yang akhirnya datang kepada Yesus gara-gara perempuan Samaria tadi. Karena dengar Yesus dari perempuan Samaria tadi. Lalu orang-orang Samaria ini apa? Ketemu Yesus, mereka minta dilayani oleh Yesus. Mereka minta Yesus tinggal di dalam rumah mereka. Berapa hari? 2 hari lamanya, 41. Apa yang terjadi setelah itu? Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena apa? Karena apa? Karena perkataan Yesus. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Jadi orang-orang Samaria itu berkata kepada perempuan Samaria itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kamu sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow, tepuk tangan bagi Yesus. Yesus
Nggak lihat latar belakang. Kalau dia lihat latar belakang, dia pilih siapa? Nikodemus. Orang yang terpandang itu, pemimpin agama Yahudi itu. Tapi justru apa? Tapi justru yang dipilih. Siapa yang dipilih? Perempuan Samaria. Kenapa perempuan Samaria itu mendapatkan air kehidupan itu? Sementara si Nikodemus tidak mendapatkan hidup yang kekal itu. Bukan orang yang berkata, aku tahu Tuhan, bukan. Tapi justru orang yang ngerasa dirinya tidak layak, najis. Berapa lama kita jadi orang percaya? Apakah kita jadi orang percaya golongan pertama seperti Nikodemus? Atau kita jadi orang percaya golongan kedua seperti perempuan Samaria ini? Aku tidak layak Tuhan, tapi sekarang Kau beri aku layak. Aku ketemu Engkau, aku mengalami Engkau, dan aku tidak bisa tahan lagi. Aku cerita ke banyak orang tentang pribadi. Dia benar-benar jatuh cinta sama Yesus. Dia tidak tahan cerita pribadi Yesus yang dia cintai itu, yang dia ketemu itu. Kalau orang sudah mengalami Yesus, dia mengalami pembaharuan pikiran itu. Hidupnya berubah. Kenapa saya bilang hidupnya berubah? Tadi di ayat-ayat awal tadi dikatakan apa? Dia ketemu Yesus siang hari. Kenapa? Karena dia malu. Betul? Mana orang malu, tiba-tiba dia keluar, lalu dia berkata kepada orang banyak di Samaria itu, aku sudah ketemu Yesus Kristus. Dia sudah bersaksi tentang dirinya. Aku percaya, ayo ikut aku supaya kau ketemu dia juga. Supaya kalian ketemu dia juga. Tadi dia malu, takut banyak ketemu orang. Tapi setelah ketemu Yesus hidupnya berubah. Dia jadi berani. Dia berani cerita tentang Yesus. Berapa lama kita jadi orang percaya? Berapa lama kita bilang kita percaya kepada Yesus? Berapa kali kita bilang aku cinta padamu Yesus? Kau golongan pertama seperti Nikodemus yang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Atau engkau jadi seorang Samaria. Saya berdoa kita di tempat ini jadi perempuan-perempuan Samaria. Yang dulu tidak layak, yang najis, kotor, tidak berkenan. Tapi karena ketemu Yesus, mengalami Yesus, mengalami pembaharuan pikiran itu. Lalu kita tinggalkan kita yang lama, kita lahir kembali. Ya, perempuan Samaria ini lahir kembali enggak? Lahir kembali, hidupnya berubah. Berapa lama kita jadi orang percaya? Apakah hidup kita sudah diubahkan? Kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Atau kita cuma sekedar tahu firman Tuhan. Jadi apa? Kalau orang yang jago ayat hafalan tuh jadi apa? Jadi apa Joel? Hah? Apa dia bilang? Oh, gak tahu lah itu saya. Pokoknya lebih tahu lah dia itu. Tahu semuanya isi Alkitab, tapi tidak mengalami perubahan pikiran itu. Tidak mengalami Roma 12 ayat 2 itu. Hai orang-orang muda di tempat ini, jangan cuma tahu firman Tuhan, tapi tidak mengalami firman Tuhan itu. Tidak mengalami pribadi Yesus yang ada di dalam firman itu.
Marilah jadi seorang Samaria, perempuan Samaria. Yang tidak dianggap, yang tidak terpandang, yang tidak diperhitungkan. Tapi justru dialah yang ketemu Yesus, yang hidupnya diubahkan. Lalu mengalami Yesus, lalu tidak tahan cerita tentang Yesus kepada siapapun juga. Waktu kita ketemu sesuatu yang berharga, lalu sesuatu yang berharga itu memberi dampak dalam kehidupan kita, menguntungkan kita, memberi kita sesuatu yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Atau kita tidak rasakan dari hal-hal yang lain. Apakah kita cerita kepada orang lain? Pasti cerita. Cerita kepada keluarga, cerita kepada tetangga. Tidak bisa ditahan-tahan. Cerita tentang Yesus. Sudahkah kita cerita tentang Yesus dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita cuma cerita tentang diri kita sendiri. Aku. Tapi kita cerita Yesus. Mari semua jemaat bangkit berdiri.